Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Sekarmawa Firdausi. Saya adalah mahasiswa Magister Science Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Faktor Dorong atau Push, Tarik atau Pull, dan Tambat atau Muring pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau. Pertama, yaitu terkait dengan latar belakang dari penelitian ini. Isu-isu seperti pencemaran lingkungan, pemanasan global, serta kerusakan lingkungan yang lainnya telah menyebabkan manusia saat ini semakin sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan. Stern pada tahun 2007 menyatakan bahwa perubahan iklim terjadi saat ini merupakan salah satu faktor dari kegagalan pasar. Nah, konsumen dianggap turut mengambil peran dalam menjaga kelestarian lingkungan diakibatkan dari pola konsumsi yang mereka lakukan. Oleh karena itu, saat ini banyak sekali perusahaan yang telah memasukkan program pelestarian lingkungan dalam produk-produk yang mereka ciptakan. Salah satu industri yang melakukan kelestarian lingkungan adalah industri kosmetika. Data dari Australian Trade and Investment Commission pada tahun 2018 menunjukkan bahwa konsumen Indonesia saat ini semakin memperhatikan kesejahteraan mereka. Salah satu caranya adalah dengan cara membeli kosmetika. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Indonesia dalam 10 hingga 15 tahun mendatang akan menjadi salah satu dari 5 negara terbesar di dunia yang mengkonsumsi kosmetika. Selain itu, Indonesia saat ini juga telah dihadapkan oleh adanya tren konsumsi kosmetik organik dari bahan-bahan natural dan juga ramah akan lingkungan. Berdasarkan survei pengalaman yang dilakukan pada bulan Mei tahun 2020, dari 137 responden, 85,5% diantaranya menyatakan diri sedang berniat untuk beralih ke kosmetik bermerek hijau. Alasan utama mereka adalah mereka ingin mempertimbangkan keutamaan dari kesehatan diri mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari EIBN pada tahun 2019. Berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan di depan, menjadi penting bagi perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konsumen memiliki niat beralih ke kosmetik bermerek hijau dari kosmetik bermerek konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konsumen beralih ke kosmetik bermerek hijau berdasarkan teori migrasi dengan bantuan kerangka kerja, dorong, tarik, dan tambat. Teori migrasi pertama kali diperkenalkan oleh Ravenstein pada 1885. Jadi dalam teori ini dijelaskan bahwa migrasi itu merupakan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain pada periode tertentu. Dalam migrasi terdapat 3 hal utama, yaitu ada tempat asal, tempat tujuan, dan juga intervensi. Pada dasarnya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi migrasi berdasarkan Lee pada tahun 1966. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor yang terkait dengan daerah asal, faktor-faktor yang terkait dengan daerah tujuan, hambatan intervensi, dan juga faktor-faktor pribadi. Keempat faktor inilah yang nantinya akan membentuk kerangka kerja dorong, tarik, dan tambat. Migrasi dalam bidang ilmu demografi merupakan korespondensi yang tepat bagi penelitian niat beralih dalam ilmu pemasaran. Nah, jadi terdapat beberapa analogi dalam teori ini yang dikaitkan dengan ilmu pemasaran. Yang pertama adalah imigran di sini dianalogikan sebagai konsumen. Lalu, perilaku beralih dari satu tempat ke tempat yang lain dianalogikan sebagai perilaku beralih dari satu produk ke produk yang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah kerangka kerja dorong, tarik, dan tambat. Jadi menurut Wang dan kawan-kawan pada tahun 2019, kerangka kerja ini merupakan korespondensi atau paradigma utama yang sesuai untuk menjelaskan teori migrasi. Jadi dalam kerangka kerja ini terdapat 3 faktor utama yang digunakan. Ada faktor dorong, faktor tarik, dan juga faktor tambat. Yang pertama adalah faktor dorong atau push factor. Jadi faktor dorong ini terkait dengan faktor-faktor negatif yang ada pada daerah asal. Dalam penelitian ini, faktor dorong dijelaskan oleh 2 variabel, yaitu ada ketidakpuasan dan juga kualitas rendah. Menurut Oliver pada tahun 2010, ketidakpuasan adalah pemenuhan tidak menyenangkan yang dirasakan oleh konsumen dari suatu produk. Yang kedua adalah faktor tarik. Jadi faktor tarik ini berkaitan dengan faktor positif yang dimiliki oleh tempat tujuan sehingga menyebabkan seseorang itu akan berpindah ke tempat tujuan. Jadi variabel yang digunakan untuk menjelaskan faktor tarik di sini adalah variabel alternatif kedaya tarikan. Alternatif kedaya tarikan merupakan persepsi pelanggan mengenai sejauh mana alternatif bersaing tersedia di pasar. Yang ketiga adalah faktor tambat. Jadi faktor dorong dan faktor tarik dirasa masih belum cukup untuk menjelaskan niat beralih konsumen dari satu produk ke produk yang lainnya. Oleh karena itu, di sini dihadirkan faktor tambat yang merujuk pada masalah kehidupan, budaya, dan tata ruang yang bertindak untuk
untuk memfasilitasi ataupun menghambat keputusan migrasi. Variabel yang digunakan untuk menjelaskan faktor tambat yaitu adalah mencari variasi rendah dan norma subjektif yang tidak menguntungkan. Mencari variasi didefinisikan sebagai kecenderungan konsumen untuk mencari keragaman dalam pilihan layanan atau barang. Sedangkan norma subjektif didefinisikan sebagai tekanan sosial yang diberikan pada individu untuk melakukan perilaku tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Gruning dan kawan-kawan tahun 2018 mengatakan bahwa masih terbuka pengaplikasian teori lain untuk menjelaskan fenomena pemasaran hijau serta terdapat arahan penelitian ke depan untuk menguji peralihan konsumen ke produk hijau. Jadi dalam penelitiannya, Gruning menemukan terdapat 3 teori utama yang digunakan dalam penelitian niat beralih hijau. Ketiga teori itu adalah teori pilihan rasional, teori pilihan konsumen, dan teori utilitas akuisisi transaksi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori migrasi dari bidang ilmu demografi untuk digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Yang kedua adalah konstruk perilaku konsumen mencari variasi memiliki potensi aplikasi pada penelitian beralih merek hijau. Jadi secara rinci, Gruning dan kawan-kawan pada tahun 2018 menjelaskan bahwa konstruk perilaku konsumen mencari variasi ini mampu digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen yang beralih dari produk reguler ke produk hijau. Oleh karena itu, konstruk ini akan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan faktor tambat. Yang ketiga, yaitu adalah terdapat saran untuk mengaplikasikan konstruk daya tarik alternatif dan norma subjektif dalam penelitian beralih merek hijau. Mengapa? Karena pada penelitian serupa diketahui bahwa konstruk-konstruk ini belum digunakan. Jadi penelitian-penelitian terdahulu itu menggunakan konstruk seperti pengalaman risiko, reputasi perusahaan, loyalitas, cita perusahaan, dan kualitas pengalaman. Oleh karena itu, konstruk daya tarik alternatif akan digunakan untuk menjelaskan faktor tarik, sedangkan konstruk norma subjektif akan digunakan untuk menjelaskan faktor tambat. Yang keempat, penelitian menggunakan teori migrasi dengan kerangka kerja dorong, tarik, dan tambat terbatas digunakan pada pemasaran elektronik, teknologi informasi, dan sektor jasa lainnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini, teori migrasi dengan kerangka kerja dorong, tarik, dan tambat akan digunakan dalam konteks penelitian niat beralih kosmetik dari konvensional menuju ke kosmetik bermerek hijau. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apakah faktor dorong berpengaruh positif pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau? Lalu yang kedua, apakah faktor tarik berpengaruh positif pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau? Yang ketiga, apakah faktor tambat memoderasi negatif pengaruh faktor dorong pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau? Dan yang terakhir, apakah faktor tambat memoderasi negatif pengaruh faktor tarik pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah saya sebutkan di awal. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama adalah manfaat teoritis. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam literatur niat beralih konsumen. Selain itu, dari penelitian ini dapat diketahui bahwa masih terbuka peluang untuk pengaplikasian teori lain dari bidang ilmu selain pemasaran. Yang kedua adalah manfaat praktis. Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat membantu praktisi, khususnya perusahaan kosmetik bermerek hijau, dalam memahami perilaku konsumennya dalam niat beralih ke kosmetik bermerek hijau. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi praktisi untuk memahami dengan baik faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konsumen memiliki niat beralih dari kosmetik bermerek konvensional ke kosmetik bermerek hijau. Pembahasan selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Jadi dalam penelitian ini terdapat 4 hipotesis. Beck dan Kim pada tahun 2018 dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif kuat antara kepuasan dengan niat beralih konsumen pada merek ponsel pintar. Selain itu, Bansal dan kawan-kawan pada tahun 2005 menemukan bahwa kualitas rendah memiliki pengaruh positif pada niat beralih konsumen dalam konteks jasa, salon, dan bengkel. Oleh karena itu, dari penjelasan di sini dapat diketahui bahwa semakin tinggi ketidakpuasan dan kualitas rendah yang dimiliki, maka akan meningkatkan niat beralih konsumen. Dengan kata lain, semakin tinggi faktor dorong, maka akan meningkatkan niat beralih yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Oleh karena itu, terciptalah hipotesis pertama yang berbunyi faktor dorong berpengaruh positif pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lai dan kawan-kawan pada tahun 2012 menemukan bahwa alternatif kedaya tarikan memiliki pengaruh positif pada niat beralih belanja daring. Oleh karena itu, berdasarkan dari penelitian tersebut, diketahui bahwa semakin tinggi alternatif kedaya tarikan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula niat beralih yang dimiliki oleh konsumen. Dengan kata lain, semakin tinggi faktor tarik yang dimiliki, maka semakin tinggi pula niat beralih yang dimiliki oleh konsumen. Sehingga terciptalah hipotesis yang kedua yang berbunyi, faktor tarik berpengaruh positif pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nimako dan tim pada tahun 2015 menemukan bahwa mencari variasi tinggi memoderasi positif pengaruh kepuasan rendah dan kualitas sinyal rendah pada niat beralih konsumen. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Bansal dan kawan-kawan pada tahun 2005 menemukan bahwa norma subjektif yang tidak menguntungkan memoderasi negatif pengaruh kepuasan rendah dan kualitas rendah pada niat beralih konsumen. Oleh karena itu, dapat diketahui, walaupun konsumen memiliki rasa ketidakpuasan yang tinggi dan kualitas rendah yang dirasakan juga tinggi, namun dengan adanya mencari variasi yang rendah dan juga norma subjektif yang tidak menguntungkan tinggi, maka akan menurunkan niat beralih konsumen tersebut. Oleh karena itu, diciptakanlah hipotesis yang ketiga yang berbunyi, faktor tambat memoderasi negatif pengaruh faktor dorong pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau. Untuk hipotesis yang keempat, jadi dalam penelitian Bansal dan kawan-kawan pada tahun 2005 menemukan bahwa mencari variasi dan norma subjektif tidak terbukti memoderasi pengaruh alternatif kedaya tarikan pada niat beralih konsumen salon kecantikan dan bengkel. Oleh karena itu, diciptakanlah hipotesis yang keempat yang berbunyi faktor tambat memoderasi negatif pengaruh faktor tarik pada niat beralih kosmetik bermerek hijau. Berikut adalah model penelitian yang saya gunakan. Model ini didasarkan pada kerangka kerja dorong tarik dan tambat Moon pada tahun 1995. Selanjutnya yaitu adalah metode penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian eksploratory dengan dimensi waktu cross-seksional dan menggunakan analisis kuantitatif. Lalu yang kedua, untuk sampel yang digunakan adalah konsumen kosmetik konvensional yang belum pernah menggunakan ataupun membeli kosmetik bermerek hijau. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Lalu untuk ukuran sampelnya adalah 150 responden berdasarkan ketentuan kecukupan minimal sampel milik Her dan kawan-kawan pada tahun 2014. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Jadi data yang digunakan adalah data primer, lalu dikumpulkan melalui survei kuesioner online, dan pernyataan yang diajukan adalah closed question dengan 5 skala Likert. Yang kelima adalah teknik analisis data. Jadi untuk uji hipotesisnya di sini menggunakan structural equation modeling atau SEM, yaitu partial least square PLS. Lalu yang keenam adalah uji validitas, reliabilitas, dan hipotesis. Untuk uji validitasnya saya menggunakan uji validitas konvergen dan diskriminan. Lalu uji reliabilitasnya saya menggunakan reliabilitas indikator dan reliabilitas konsistensi internal. Sedangkan untuk uji hipotesis melalui evaluasi kesesuaian model, analisis jalur, dan bootstrapping untuk mengukur atau menguji moderasi. Masuk pada bagian definisi operasional. Untuk variabel yang pertama adalah ketidakpuasan. Jadi ketidakpuasan di sini diartikan sebagai ketidaksanggupan kosmetik bermerek konvensional dalam memenuhi ekspektasi konsumen yang ditandai oleh kegagalan fungsi, ketidakpuasan akan keputusan membeli dan mengkonsumsi, serta perasaan buruk yang dimiliki oleh konsumen. Ketidakpuasan di sini diukur dengan 6 item pernyataan dari Lee dan Lau 1999. Lalu untuk variabel yang kedua adalah kualitas rendah. Kualitas rendah di sini diartikan sebagai rendahnya kemampuan yang ditawarkan kosmetik bermerek konvensional dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kualitas rendah di sini diukur dengan 6 item pernyataan dari Oliver 2010. Yang ketiga adalah mencari variasi rendah. Mencari variasi rendah di sini diartikan sebagai rendahnya motivasi konsumen untuk mendiversifikasikan pilihan kosmetik yang ditunjukkan oleh kurangnya rasa keingintahuan dan ketertarikan pada kosmetik bermerek hijau. Mencari variasi rendah diukur dengan 4 item pernyataan dari Wu dan kawan-kawan 2017. Yang keempat adalah norma subjektif yang tidak menguntungkan. Di sini diartikan sebagai keyakinan normatif konsumen terhadap teman atau senior yang dimiliki untuk tidak menggunakan kosmetik bermerek hijau seperti yang diperintahkan. Norma subjektif ini diukur dengan 5 item pernyataan dari Taylor dan Todd 1995.
Lalu yang kelima adalah alternatif kedayatarikan. Diartikan sebagai persepsi konsumen mengenai pemenuhan secara keseluruhan oleh kosmetik bermerek hijau sebagai alternatif produk yang dianggap lebih baik daripada kosmetik bermerek konvensional. Alternatif kedayatarikan diukur dengan 4 item pernyataan dari Pink 1993. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah niat beralih, diartikan sebagai kemungkinan konsumen menyatakan berpindah dari kosmetik bermerek konvensional ke kosmetik bermerek hijau. Niat beralih ini diukur dengan 3 item pernyataan dari Han dan kawan-kawan tahun 2011. Yang terakhir yaitu adalah hasil dari pra-uji yang telah saya lakukan. Jadi, pra-uji saya lakukan pada 52 responden menggunakan kuesioner online yang saya sebar melalui Google Form. Dan pra-uji ini saya lakukan pada tanggal 22 Juli 2020 sampai 31 Juli 2020. Data saya analisis menggunakan PLSM. Jadi berdasarkan hasil yang telah dilakukan, kuesioner atau item pernyataan MV4, yaitu pada item mencari variasi yang keempat, harus dikeluarkan dari pengukuran karena tidak sesuai atau memiliki hasil yang kurang baik. Setelah MV4 saya keluarkan, hasil validitas dan reliabilitasnya menjadi baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.